Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Jalbar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi, yang kami muliakan Al-Habib Alwi Albar, wal Ustadz Farid, Ustadz Jamal, Ustadz Syukri, dan seluruh orang tua yang hadir, habaib wal asatiz, hadirin hadirat yang semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lembaran sebelumnya di footnote, catatan kaki, ini ada beberapa kitab langka yang jarang dipelajari. Disebut di sini ada kitab berjudul Al-Futuhat Al-Wahbiyah. Nah, ini kitab entah apa dicetak atau tidak, tapi termasuk kitab yang langka juga. Menjelaskan hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Yang menulis kitab tersebut ulama mazhab Maliki yang ada di Mesir. Kalau tidak salah Imam Zarakli menyebut di kitab Al-A'lam, ya, beliau ini meninggal tenggelam di Sungai Nil. Ya, di Sungai Nil yang ada di Mesir, beliau wafat tenggelam di Sungai Nil. Ya, dalam hadis yang meninggal tenggelam itu dianggap syahid fil hadis. Nah, ulama tersebut bernama Syekh Ibrahim Ibnu Mur'i. Nah, di footnote-nya ini kitab berjudul Al-Futuhat Al-Wahbiyah, ya, syarah dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan beliau juga punya beberapa kitab, terutama kitab fikih mazhab Maliki. Kemudian ada kitab kedua di sini judulnya Al-Iqdu Al-Farid, ya, Al-Iqdu Al-Farid. Ini kitab antologi. Antologi itu adalah sebuah kitab yang berisikan karya-karya sastra, baik itu cerpen, puisi, novel, ya, dengan menggunakan sastra Arab. Ya, ditulis oleh Syekh Ibnu Abdi Rabah. Kemudian ada kitab ini disebut Al-Fiqhu Siyasi, ya, fikih yang membahas tentang politik. Di dalam Islam itu ada ilmu politik. Dalam bahasa Arab disebut as-siyasi atau as-siyasah. Jadi ulama terdahulu pakar di banyak bidang keilmuan.
Al-Imam Ibn Qutaybah menulis kitab Al-Imamah wa Siyasah. Syekh Ibn Taimiyah juga menulis kitab As-Siyasatu Asy-Syar'iyyah, ya, politik syariat. Bahkan Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam, yang dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menulis kitab tentang politik juga sekaligus nasihat kepada para pemimpin. Harusnya ada itu di samping pemimpin itu ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah, yang memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Itu pemerintahan Islam sejak dahulu seperti itu. Di samping umara ada ulama, tapi ulama al-mutamassikuna bid-din, yang berpegang dengan agamanya, lurus, istiqomah. Nah, Imam Ghazali memberikan nasihat kepada para penguasa di masa itu, dituangkan dalam sebuah karya berjudul At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Nah, sebelumnya Al-Imam Haramain juga menulis kitab tentang fikih siyasi berjudul Ghiyathul Umam. Ghiyathul Umam. Adapun yang di footnote ini berjudul Al-Manhaju, ya, kalau cara baca huruf H-nya panjang itu dibaca minhaj. Kalau hurufnya pendek dibacanya manhaj. Kaidah dalam membaca kitab. Ada kitab karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, itu Al-Manhajus Sawi. Al-Manhajus Sawi. Karena kalau hurufnya pendek dibaca Al-Manhaj. Kalau hurufnya panjang dibacanya Minhaj, seperti Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Ada juga Minhajut Talibin wa Umdatul Muftiyin karangan Imam Nawawi dalam fan fikih. Nah, ini karangan Al-Manhajul Masluk fi Siyasatil Muluk karangan Syekh Abdurrahman Asy-Syairazi. Nah, ini 3 kitab yang langka, ya, dan jarang dikaji dan dipublikasikan. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu terkait masalah jual beli. Kita udah bahas kemarin ada istilah an-najshu. Ya. Nah, kaitannya dengan jual beli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, usaha yang paling bagus itu apa? Nabi menjawab dengan singkat, amalur rajuli biyadih wa kullu bai'in mabrurin. Usaha yang paling baik adalah amal seseorang, kerja seseorang dengan tangannya sendiri. Dan setiap jual beli yang baik. Nah, jadi apa yang kita dapatkan rizki lewat keringat dan usaha kita sendiri itu jauh lebih baik dibanding mengandalkan orang tua, ujung-ujungnya menyusahkan orang tua. Kalaupun berhasil dari orang tua itu, kata Nabi yang paling baik usaha sendiri. Benar orang tua membantu silakan, tapi yang anak tersebut harusnya dia bisa mandiri, bahkan bisa membantu orang tuanya. Itu yang disebut oleh Nabi amal kerja sendiri lebih baik. Dan setiap jual beli yang baik itu adalah atyabul kasb, paling baiknya usaha. Dan jual beli ini berkaitan juga dengan nanti masalah halal haram. Masalah halal haram.
Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam riwayatnya Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Firdaus, beliau bersabda, "Thalabul halali wajibun ala kulli muslim." Wa fi riwayah, "Thalabul halali faridatun ala kulli muslim." Mencari rizki yang halal adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad Firdaus. Hadis yang sebelumnya tadi, yang usaha yang paling baik, itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang dilahirkan tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164, wafat 241 Hijriah, di dalam Musnad. Jadi mencari rizki yang halal hukumnya wajib. Dan pengaruh rizki halal, begitu juga rizki yang haram, ya, karena dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, rizki itu yang halal juga disebut rizki, yang haram juga disebut rizki. Jadi rizki halal, ada rizki halal, ada rizki haram, kedua-duanya disebut rizki. Punya pengaruh yang luar biasa. Al-Imam Sahal At-Tustari, seorang sufi kabir fi zamanihi, itu pernah menyatakan an-najatu fi thalathatin. Keselamatan di dunia dan di akhirat itu ada 3. Yang pertama, kata beliau, aklul halal, memakan makanan yang halal. Siapa yang hidup di dunia ini, dia selalu menjaga apa yang ia makan, selalu memperhatikan tentang masalah halal, masalah haram. Yang halal dia mengkonsumsinya, dia mencarinya, yang haram dia menjauhinya. Itu kata Imam Sahal Tustari, an-najah. Maknanya an-najah di sini fid dunya wal akhirah, keselamatan baginya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kata beliau, adaul faraid, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah telah wajibkan. Itu keselamatan, yang kita istilahkan dengan apa? Hukum. Kita hidup menjalankan hukum Allah, maka pasti akan selamat di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya fala tantahikuha wa sakata an asya rahmatan lakum gaira nisyan fala tabhathu anha." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni yang dilahirkan tahun 306 Hijriah, wafat 385 Hijriah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian menyia-nyiakan kewajiban tersebut. Dan Allah telah memberikan batasan hukum, maka jangan melewati batasan tersebut. Dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kalian melanggar apa yang Allah haramkan tersebut. Dan Allah telah mendiamkan sesuatu itu sebagai kasih sayang kepada kalian, bukan karena lupa, bukan karena Allah lupa, maka jangan kalian mencari tahu, fala tabhatsu anha. Nah, para ulama fikih membahas tentang hukum ini karena kaitan dengan jual beli, bahwa dalam jual beli ini ada yang dinamakan syurut, syarat-syarat, ada juga yang dinamakan arkan, rukun-rukun. Jadi mempelajari ilmu jual beli bagi orang yang terjun, bagi orang yang akan berdagang, itu hukumnya wajib.
wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa dhahiril ahkami fis sana'i. Di Zubat dikatakan bahwa jual beli bagi orang yang memang butuh, bagi orang yang akan mengadakan jual beli, baginya wajib. Begitu juga hukum-hukum yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Hakim menjadi hakim, ada ilmu yang akan membahas tentang masalah hakim, kehakiman. Ketika dia menjadi hakim, sebelumnya wajib belajar ilmu tentang masalah tersebut. Tapi kalau orang tersebut profesinya bukan sebagai hakim, ya fardu kifayah. Sudah ada yang belajar dan profesinya sebagai hakim, kewajibannya gugur. Kemudian ada yang profesinya sebagai dokter. Dokter di dalam hukum Islam hukumnya fardu kifayah. Satu wilayah, satu kampung atau satu kota, di situ tidak ada dokter, semuanya berdosa. Harus ada yang paham ilmu tersebut. Nah, bagi orang awam yang tidak bertujuan menjadi dokter, hukumnya apa? Fardu kifayah. Bahkan hukumnya sunnah, sebagian ulama mengatakan. Tapi yang akan menjadi dokter, dua hukum kata ulama, fardu kifayah dan juga bisa jadi fardu ain. Itu yang dimaksud di Zubat, bahwa hukum itu akan berkaitan dengan profesi orang tersebut. Manakala dia terjun di profesi itu, maka ilmu terkait masalah tersebut menjadi satu kewajiban. Bagi orang awam, fardu kifayah paling minimal. Nah, itu di Zubat ya. Dan dikasih keterangan oleh Al-Imam Syamsuddin Ar-Romli dalam kitab beliau Ghayatul Bayan, syarah daripada kitab Zubat tersebut. Al-Imam An-Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab, beliau menerangkan masalah akad dalam jual beli itu ada rukunnya. Yang pertama al-aqid, yakni al-bai' wal mushtari. Ada orang yang mengadakan akad dagang, yaitu pihak penjual dan ada pihak pembeli. Kalau bahasa kontemporer disebut konsumen, mustahlik bahasa Arab. Pelanggan disebut zabun, bentuk jamaknya zabain. Jadi harus ada pihak yang menjual dan ada pihak yang membeli. Itu disebut al-aqid. Yang kedua, as-sighah. Ada sighah di dalam transaksi. Kalau mazhab Syafi'i itu ketika jual beli diadakan harus ada lafaz, ada sighah ijab qabul sebagaimana menikah. Saya beli sekian, yang jual juga mengucapkan saya terima atau saya jual sekian harganya. Saya beli dengan harga. Itu namanya sighah. Dalam mazhab Syafi'i kalau tidak menggunakan sighah, transaksinya dianggap tidak sah. Terus bagaimana yang sekarang ini kita gak ada sighah, kita ke toko sudah ada harga di situ, ya itu sudah ditentukan harga sekian, bayar. Itu intiqal ila madhab al-akhar. Saat itu kita sedang menggunakan madhab yang lain, sah. Karena hadza al-munasib bil waqi'. Kita juga menyesuaikan, mengkondisikan dengan keadaan. Itulah kenapa mazhab itu banyak, biar ada kelonggaran. Coba kalau hanya satu. Misalnya saat ini mazhab Islam itu hanya mazhab Syafi'i saja. Ya kita beli di toko ini yang tidak ada sighah ijab qabul, enggak sah dagangnya. Tapi kan tidak. Allah Ta'ala sengaja menyeting hukum Islam itu terjadi banyak multi tafsir dan semuanya benar, agar menjadi keluasan bagi umat Islam. Makanya Imam Ahmad lebih senang menyebut
al-wus'ah. Perbedaan pandangan hukum di kalangan para ulama, para fuqaha itu bukan sebagai perbedaan pendapat, tapi itu adalah bentuk keluasan hukum Islam. Al-wus'ah. Yang kedua tadi sigot, yang ketiga al-ma'qud alaih. Harus ada barang. Barangnya ini benar-benar ada. Gak bisa kita menjual sesuatu, barangnya itu belum ada. Misalnya seseorang mau beli ayam, adik atau ada jajah. Dia mau jual ayam nih, ini ayam saya jual. Ayamnya mana? Oh, udah lepas, masih di kobong. Gak bisa akad dulu, kamu cari dulu tuh ayam. Sudah dapat tuh ayam, baru jual. Walaupun ayam itu milik dia, tapi belum ada, karena lepas itu artinya belum milkun, belum memiliki. Ditangkap dulu ayamnya, sudah ada, baru dijual. Mau beli apa? Burungnya lagi terbang, burung. Biasa sore dia balik lagi. Iya, kalau dia balik, tahu-tahu beli gak balik-balik. Makanya di dalam hukum harus ada barangnya. Harus ada barangnya. Dan kalimat harus ada barangnya bukan berarti saat kita jual beli harus ada di situ barangnya, enggak. Bentuk fisiknya itu ada. Sekarang tren lagi investasi emas. Di beberapa jasa itu menyediakan itu. Ini sertifikatnya ada. Berapa mau beli? Oh, sekian gram, baik 5 gram saya beli. Ini sertifikatnya, bukti bahwa sudah ada emas. Emasnya sudah dicetak belum? Kalau emasnya belum dicetak, hanya berupa sertifikat, tidak sah. Harus ada bentuk fisiknya. Ketika sertifikat itu keluar, saya beli 5 gram, baik sertifikat emas 5 gram sudah ada. Emasnya ada di Makassar. Fisiknya ada, sah. Yang penting fisiknya ada, walaupun emas itu tidak ada di tempat kita. Dan ketika kita ingin menarik, ada emasnya. Nah, ini nanti para fuqaha kontemporer, diantaranya Syekh Taqi Utsmani, pakar di bidang ini, ulama Pakistan, menulis kitab Al-Buyu', ya, Al-Buyu' fil Madzahibil Arba'ah, perdagangan jual beli dalam pandangan 4 mazhab. Nah, beliau menyatakan dari sinilah jual beli lewat online sah. Yang penting barangnya ada. Nah, ini disebut dengan rukun akad, ya. Akad rukunnya 3. Dan ini pembahasannya nanti di fikih sangat luas pembahasan tersebut terkait masalah jual beli. Nah, ketika kita berdagang, di awal saya pernah katakan pertemuan sebelumnya, di dalam dagang itu ada 2 kelompok pedagang. Ada pedagang yang pertama, dia berdagang memang sengaja melanggar hukum. Ya, jual sesuatu yang penting untung. Jual buah, ini manis nih, buah. Dikasih rasa yang manis. Tapi waktu ditimbang ada yang asam dicampur aduk sama dia. Pulang di rumah, pembeli makan, lah ini kok asin. Ya ini namanya memang sengaja. Kalau disengaja ya haram. Ada juga yang merekayasa timbangan. Oh, ini dosa besar. Makanya buruan tobat. Dosa besar. Setiap ada dosa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, itu dosa yang serius. Kaidah itu. Manakala Allah sebutkan ada satu perbuatan dosa, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu adalah perbuatan dosa yang sangat-sangat serius dan termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Di antaranya curang dalam dagang. Bahkan dijadikan satu pembahasan di dalam satu surat. Wailul limutaffifin. Celakalah orang yang mengurangi timbangan dagangnya. Dan gak boleh berbohong.
Ini produk bagus ini. Kekurangan dari barang yang akan dijual harus dijelaskan juga. Ini barang ini bagus, cuma di sini ada kerusakan sedikit. Ini ada cacatnya di sini. Itu nggak boleh disembunyikan. Disembunyikan masuk ke dalam bab gurur, menipu di dalam jual beli. Nah, wailul limutaffifin. Oleh sebab itu, kelompok pertama ini ya dipastikan dia akan mendapatkan dosa besar karena sengaja. Pikiran dia ya dagang yang penting untung, tidak memikirkan halalnya, haramnya, nggak dipikirkan. Ada kelompok kedua, dia tidak bermaksud melakukan hal yang haram dalam jual beli, tapi karena tidak memiliki ilmu. Tentu konsekuensinya berbeda dengan yang pertama. Tapi tetap juga dia kalau memiliki peluang untuk belajar, akalnya juga masih sehat, kemudian dia tidak mau belajar, ya dia tetap mendapatkan dosa. Karena belajar ilmu jual beli hukumnya wajib. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya. La yabi' fi suqina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Fa inna man lam yatafaqqah akala riba wa huwa la yash'ur. Jangan ada transaksi jual beli di pasar kami, kata Sayyidina Umar, bagi orang yang belum memahami hukumnya. Karena orang yang belum memahami hukumnya khawatir dia memakan riba sedangkan dia tidak menyadarinya. Nah, jadi kalau sudah belajar nanti ada kesalahan sini, ada mungkin belum paham masalah ini, itu tidak kena dosa karena dia sudah berusaha belajar. Kita disuruh oleh Nabi menuntut ilmu, bukan disuruh wajib memahami ilmu. Karena setiap orang tentu berbeda kemampuannya. Makanya hadis Nabi luar biasa. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bukan memahami ilmu hukumnya wajib. Nabi paham betul keadaan kita. Masalah keilmuan ini tidak sederhana, butuh bertahun-tahun. Untuk mempelajari hukum Islam itu dari 4 sisi tadi, ibadah, muamalah, munakahah, muaqabah, itu butuh bertahun-tahun. Maka yang paling terpenting ada kesadaran mau belajar, itu yang penting. Kekurangan di sana sini dan bersamaan dengan waktu dia berusaha untuk belajar, dimaafkan oleh Allah karena dia sudah menuntut ilmu. Yang kena dosa yang tidak mau belajar. Sedangkan punya waktu, punya peluang, tapi dia tidak mau belajar. Baik. Nah, ini 2 kelompok tersebut. Yang satu sengaja, yang satu tidak sengaja di dalam berdagang. Nah, konsekuensi dari makanan nanti disebut oleh para ulama, makanan yang haram nanti itu dibagi 2. Ada yang haram memang karena zatnya haram, ya jelas seperti khinzir, hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai, darah dan daging khinzir, daging babi. Ini disebut haram secara zat. Zatnya sudah haram. Tapi ada haram yang kedua, yaitu zatnya itu halal, tapi cara mendapatkan itu dengan cara yang haram, maka statusnya sama, haram juga. Dia makan ayam, daging ayam, atau dia makan daging kambing, tapi kambing ini dia dapatkan lewat mencuri. Maka ketika dia memakan daging kambing, ya statusnya haram, sama seperti memakan daging babi. Karena sama-sama haram. Tapi disebut ini adalah haram bighairi dzati. Dia haram bukan karena zatnya haram, tapi cara mendapatkannya itu haram. Nah, konsekuensinya sangat serius. Yang pertama, kata para ulama, orang yang memakan makanan yang haram, amal ibadahnya ditolak oleh Allah. Udah capek sholat, capek puasa, capek baca Al-Quran, tapi rizki yang dia dapat rizki haram, yang dia makan sesuatu yang haram, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah.
Allah nyatakan di dalam surat Al-Mu'minun, ketika Allah Ta'ala berkhitab dengan para rasul, ini levelnya para rasul juga diwajibkan memperhatikan makanan. Padahal mereka ini statusnya manusia-manusia yang ma'sumun, yang dijaga oleh Allah dari segala kesalahan. Tapi untuk perkara makanan tetap wajib mereka berhati-hati dalam memakan sesuatu. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Allah Ta'ala berfirman, wahai segenap para rasul, makanlah makanan yang halal lagi baik, dan beramallah dengan amal yang soleh. Coba perhatikan ayat ini. Allah memulai dengan makan dulu baru amal soleh. Amal soleh setelah makan. Kenapa? Karena memakan makanan yang halal menjadi syarat diterimanya amal soleh. Makanya Allah dahulukan perkara makan makanan yang halal dari amal soleh. Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di situ ada pernyataan beliau, wal ibadatu wal ilmu ma'a aklil haram kal bina'i ala sirjin. Ibadah dan ilmu disertai dengan memakan makanan yang haram bagaikan dia membangun satu bangunan di atas kotoran-kotoran hewan. Itu pernyataan Imam Ghazali. Dalam satu athar disebutkan, ini konsekuensi kedua. Konsekuensi pertama, makanan haram yang dimakan itu akan membuat amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Zaman kita ini disebut oleh ulama, bahkan di zamannya Imam Ghazali. Imam Ghazali pernah menyatakan, di zaman kami ini sesuatu yang murni halal itu hanya air hujan. Hujan dari langit jatuh, nah itu paling halal itu. Kalau sudah kena genteng itu udah terkontaminasi dah. Yang langsung nih itu yang halal 100%. Nah, sehingga apa? Para fuqaha ini juga memandang hukum yang memang Allah juga menyeting hukum ini tidak sampai menyusahkan. Paham Allah. Hukum Islam tujuannya bukan menyusahkan. Bukan, justru memberikan kebaikan, melindungi, menjaga hak-hak orang lain dan hak dirinya. Nah, sehingga dikatakan apa? Maka kalau datang satu zaman, Al-Habib Abdul Al-Haddad meriwayatkan satu riwayat hadis, akan datang satu zaman orang lari daripada riba tapi tetap kena ampas-ampasnya riba. Sayati zamanu ala ummati la yabqa minar riba illa atharuh. Akan datang satu zaman menimpa umatku, tidaklah mereka menghindar dari riba, melainkan tetap mereka terkena ampas-ampasnya. Wah, fi hadzal zaman, di zaman kita saat ini termasuk. Ya. Maka yang menjadi hukum yang utama di situ, jangan kita melihat sumber gaji yang kerja di pemerintah misalnya. Kalau kita cari tahu sumber gaji ke atas, oh udah selesai itu sumber gajinya. Kondisi berarti. Atau yang ngajar tafsir, yang ngajar hadis di universitas Islam yang digaji oleh pemerintah, kalau cari tahu sumber kena semua, asar-asarnya kena. Maka yang menjadi fokus utama tempat kerjanya, profesinya itu halal apa haram? Oh, dia kerja sebagai guru, ya halal. Sumber gajinya, ya sudah, jangan cari tahu dah. Sulit. Bahkan di masjid pun juga nabungnya di bank. Pesantren nabungnya di bank. Jadi kondisional kata ulama. Dan mereka kias dengan realita yang terjadi juga di masa Nabi Muhammad SAW. Para sahabat itu
mereka pedagang kebanyakan, berdagang hingga ke luar negeri, ke Syam. Bisnis mereka itu dengan orang-orang non-muslim. Orang non-muslim itu gak perhatikan masalah riba dan lain sebagainya pada waktu itu. Asal usulnya dari mana? Yang penting kan dagangnya cara yang halal, ya sudah halal. Gak usah cerita dia agama apa. Dia punya uang dari mana sumbernya. Kalau cerita pasti kena juga. Oh dia jual khinzir ternyata. Dari situ dia buat modal dagang gaharu misalnya. Gak bisa. Kita gak selevel dengan orang sufi, maka pantas mereka jadi wali ya. Kalau para sufi itu harus 6 silsilah baru halal. Ini roti dari mana nih? Kalau kita kan mudah. Ada label halal, bismillah udah. Kalau para sufi 6 silsilah, ini dapat dari mana? Oh dapat di sini. Diceritahu lagi. Itu sampai 6 silsilah harus semuanya halal, baru dia halal, dikatakan halal, dia makan. Sebagaimana diceritakan di dalam kitab-kitab Tabaqat atau tarajum para asfiya. Taib. Nah orang Yahudi termasuk kelompok yang curang di dalam dagang. Jadi kita harus tahu bahwa hukum perdagangan ini juga diatur oleh agama-agama sebelumnya. Yakni agama Islam, semua para nabi membawa agama Islam. Artinya hukum syariat mereka juga ada bab tersebut. Ada seorang syekh namanya Syekh Nadi. Nah, Syekh Nadi Darwish Al-Attar itu menulis satu kitab berjudul Syarhu Al-Ahkam Asy-Syari'ah fi Taurah. Penjelasan tentang hukum syariat di dalam kitab Taurat, yaitu syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini bahasa Ibrani, bahasa Suryani ditranslate ke dalam bahasa Arab. Di situ dibahas. Di dalam syariat Nabi Musa juga mengatur tentang jual beli. Ada hukumnya. Bahkan juga ada halal, ada haram. Makanya orang-orang Yahudi kalau masih mengikuti, ya saya punya kitab Talmud. Kitab Talmud, kitab sucinya orang Yahudi. Sebagian sudah didistorsi, dirubah, tapi ada beberapa part itu masih terjaga keasliannya. Di antaranya yang masih terjaga keasliannya, kitab-kitab orang Yahudi adalah masalah halal haram dalam masalah makanan. Sama mereka, gak boleh makan khinzir, tidak boleh makan kalb, anjing, tidak boleh minuman keras, itu sama. Itu. Nah sehingga mereka lebih senang mengkonsumsi makanan-makanan orang Islam atau orang Yahudi. Di Nasrani ada Advent ya. Ini firqah Nasrani, Advent ini juga sangat menjaga masalah halal haram dari sisi makanan dan minuman. Advent. Karena memang sumber aslinya dari para nabi terdahulu, Nabi Musa wa Nabi Isa, yang mereka juga diatur syariatnya tentang masalah halal haram dalam urusan makanan dan minuman. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah singgung masalah tersebut. Wa yuhillu alaihim at-thayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Itu sebelumnya disebutkan bahwa termaktub di dalam kitab Taurat dan Injil bahwa Allah Ta'ala menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik, makanan-makanan yang baik, dan Allah mengharamkan bagi mereka makanan-makanan yang tidak baik. Al-khaba'ith ya, sesuatu yang kotor, sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Ini yang harus kita yakini, di mana ketika dalam hukum Islam mengharamkan sesuatu, pasti itu tidak baik. Pasti itu tidak baik. Dampaknya tidak baik, bisa juga mengganggu kesehatan dan juga bisa mengganggu kejiwaan. Syekh Kushk, ada ulama Mesir namanya Syekh Kushk namanya. Dalam psikologi Al-Quran beliau bahas bahwa apa yang kalian makan, maka karakter kalian akan mengikutinya. Anta ma ta'kuluh, kata beliau, kamu sesuai apa yang kamu makan. Nah tentu beberapa hewan secara sifat tidak akan menular. Ini berdasarkan riset daripada ilmu hewani, ilmu zoologi, bahwa
Beberapa hewan yang disebut memiliki sifat itu tidak menular kepada manusia ketika mereka mengkonsumsi, itu diantaranya yang disebut oleh mereka para ahli hewan-hewan yang dihalalkan dalam syariat. Kita makan kambing, ya sifat kambing nggak mungkin menular kepada kita. Makan sapi nggak mungkin. Tapi ketika hewan-hewan yang Allah haramkan, sifat-sifat mereka itu menular kepada orang yang mengkonsumsinya. Itu dalam tafsir ya, fi rihabil Quran. Ini ulama Mesir namanya Syekh Kushk menggunakan pendekatan psikologi Al-Quran. Makanya di riset, di survei, kenapa sih di negara-negara barat sana sifat cemburu itu sudah tidak ada. Seorang suami memiliki istri, ini jalan dengan temannya yang laki-laki yang bukan mahram bahkan sampai nginap, nggak ada rasa cemburu. Bahkan dibuat satu ritual atau satu pesta itu bisa tukar pasangan dan nggak ada kecemburuan sama sekali. Ternyata di survei ini sebabnya karena sering memakan daging khinzir, daging babi. Yang babi itu punya sifat nggak ada cemburu. Dia sama anaknya sendiri juga dia jima. Sehingga sifat ini menular. Itu yang disebutkan oleh Syekh Kush dalam kitab tafsir beliau. Nah, sehingga diharamkan bagi kita. Dan hewan-hewan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai hewan yang dikutuk, itu haram dimakan. Ada monyet, kunu kiradah, khasiin, khinzir juga termasuk hewan-hewan yang dikutuk ya. Dia manusia kemudian dikutuk oleh Allah berubah menjadi hewan, dan itu mansus fil Quran, disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, orang-orang Yahudi itu pernah diharamkan. Ya, saya sempurnakan pembahasan. Diharamkan memakan lemak asyuhum, baik lemak kambing, lemak sapi, semua jenis lemak haram. Itu disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Abu Zur'ah Al-Iraqi dalam kitab Al-Mustafad min Mubhamatil Matni wal Isnad. Ini anaknya Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, ahli hadis juga. Kitabnya ajib, kitab Al-Mustafad. Al-Mustafad ini membahas tentang hadis-hadis mubham. Diceritakan di situ, Nabi pernah melaknat sebagian oknum orang-orang Yahudi di masa lampau, padahal mereka sudah lama mati. Tapi Nabi ketika menyebutkan sejarah orang-orang tersebut, Nabi mengatakan la'anallahu, Allah Ta'ala telah melaknat. Kalau Allah telah melaknat, Nabi juga melaknat. La'anallahul yahud, Allah telah melaknat sekelompok orang-orang Yahudi. Hurrimat alaihim asyuhum ayyakulaha fajammaluha faba'uha fa'akalu athmanaha. Allah telah melaknat sekelompok orang Yahudi memakan, ya, diharamkan bagi mereka memakan lemak-lemak, tapi mereka memakannya. Mereka memproses lemak-lemak tersebut, lalu mereka menjualnya, lalu keuntungannya mereka makan. Disebutkan dalam kitab Al-Mustafad, yaitu ketika Allah haramkan lemak kepada mereka, sebelumnya halal. Cuman mereka ini tiap kali Allah kasih hukum yang mudah, imam mereka melanggar hukum itu, atau kedua protes, kenapa harus begini? Akhirnya dikasih hukuman, itu sebagai sanksi. Bukan berarti Allah mengharamkan makanan yang baik, itu tidak. Lemak sesuatu yang baik, lemak kambing, lemak sapi, nggak ada mudarat, sesuatu yang baik. Tapi bagi mereka diharamkan. Itu pun ketika diharamkan, mereka cari ide. Kan diharamkan lemak ini kan makan. Ya sudah, kita proses dia jadi cat, nanti dijual. Padahal haramnya itu mutlak. Dalam satu riwayat disebut itu makan keuntungannya juga. Itu diharamkan. Riwayat kedua, mereka tidak makan secara langsung itu lemak, tapi mereka campur dengan makanan lain. Dia bilang ini yang haram kan lemaknya saja.
Sehingga dicampur dengan makanan yang lain, ya hukum makanan lainnya halal, tidak haram. Jadi mencari siasat sampai pada akhirnya menjadi halal. Nah, Allah kabarkan di dalam surat An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya fabidzulmin minalladzina hadu, ya, maka dengan sebab kezaliman sebagian orang-orang Yahudi, kami haramkan alaihim atas mereka thayyibatin uhillat lahum, makanan-makanan yang baik, yang halal, yang telah dihalalkan kepada mereka sebelumnya. Jadi itu sebagai hukuman, mereka dilarang makan daging sapi, daging kambing. Itu pernah hukuman itu turun. Lemak-lemak semuanya diharamkan, bahkan tidak boleh berburu ikan, ya, memancing ikan di hari Sabtu. Nah, ini semua bukan karena Allah melarang kepada mereka, enggak. Tapi mereka melanggar hukum-hukum Allah, Allah berikan sanksi. Itu pun sanksi itu pun dilanggar juga. Makanya Nabi mengatakan Allah melaknat mereka. Jadi dengan cara curang dalam berdagang, kata Al-Imam Abu Zur'a Al-Iraqi, khawatir mendapatkan laknatnya Allah sebagaimana orang-orang Yahudi. Mereka dalam jual beli curang, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah pertemuan berikut kita akan lanjutkan pembahasan kita. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna shay'an mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.